Pemberdayaan UMKM selama pandemi COVID-19. UMKM di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Lalu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61% dengan menyediakan 97% lapangan pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Data tersebut menunjukkan UMKM memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian nasional. Masalah yang dihadapi UMKM. Yang pertama, akses terhadap modal dan pendanaan yang sulit. Kedua, akses terhadap bahan baku dan peralatan produksi. Ketiga, akses kesiapan tenaga kerja dan sumber daya manusia. Keempat, akses terhadap pasar dan permintaan. Kelima, pemasaran yang belum dilakukan secara optimal. Keenam, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum efektif. Dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM. Yang pertama, penurunan permintaan. Pandemi global COVID-19 telah menurunkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada turunnya permintaan masyarakat, termasuk untuk produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM. Kondisi ini berimplikasi terhadap omset UMKM yang menurun selama pandemi COVID-19. Kedua, sulit menutup beban keuangan. Dalam masa pandemi ini, UMKM merasakan kesulitan untuk menutup beban keuangan mereka karena turunnya permintaan dan produksi serta terganggunya arus kas. Untuk mempertahankan usaha, strategi UMKM adalah melakukan negosiasi dengan lembaga keuangan, termasuk bank, dengan pemasok serta pekerja mereka. Beban pembayaran utang dan bunga kepada perbankan merupakan salah satu permasalahan yang harus dihadapi pada masa ini. Ketiga, permasalahan terkait rantai pasok. Pasokan bahan baku yang juga merupakan salah satu kesulitan utama bagi para usaha mikro kecil dan menengah, terutama bagi mereka yang melakukan proses produksi dan pengolahan. Dan yang keempat, permasalahan dalam menghadapi normal baru dan pasca COVID-19. UMKM juga mempunyai permasalahan dalam menerapkan berbagai praktik dan ketentuan baru dalam masa transisi maupun di era setelah pandemi. Protokol kesehatan yang lebih ketat dalam masa transisi mengharuskan dunia usaha untuk mengubah tata cara dalam dan kegiatan yang mereka lakukan. Transformasi digital terhadap UMKM sebagai solusi menghadapi pandemi COVID-19. Situasi pandemi COVID-19 menunjukkan penggunaan teknologi oleh masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi UMKM dalam mempertahankan usahanya selama pandemi terus berlangsung. Sayangnya baru 8 juta UMKM atau sekitar 13% yang melakukan digitalisasi UMKM. Transformasi digital terhadap UMKM diperlukan sebagai salah satu solusi UMKM dalam bertahan di situasi pandemi COVID-19. Strategi UMKM terhadap ekonomi digital. Yang pertama, mencari informasi dan melakukan pelatihan mengenai bisnis digital. Kedua, mengembangkan bisnis online. Ketiga, melakukan promosi secara online. Keempat, memperkuat inovasi produk. Dan yang kelima, mengetahui kebutuhan konsumen. Pentingnya aspek hukum terhadap UMKM. Menurut Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, sebanyak 96,1% UMKM yang terdaftar tidak memiliki badan hukum. Padahal, UMKM penting memiliki legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manfaat UMKM memiliki legalitas adalah: pertama, mendapat perlindungan hukum. Kedua, mendapat kemudahan dalam akses pembiayaan. Ketiga, mendapat kemudahan dalam pemberdayaan. Keempat, mendapat kemudahan dalam mengembangkan usaha. Dan yang kelima, aset pribadi terlindungi.
Aspek hukum dalam produk UMKM. Ada beberapa hal yang memiliki aspek hukum dalam produk UMKM. Yang pertama, sertifikasi produk dan hak kekayaan intelektual. Kedua, pendaftaran merek. Dan yang ketiga, labeling halal. Program pemerintah Yogyakarta terhadap pengembangan teknologi digital UMKM. Yang pertama, Rumah Kreatif Yogya. RKY merupakan kolaborasi BUMN sebagai wadah UMKM dalam membentuk digital economy system. Wadah ini merupakan pusat data dan informasi serta pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi bagi UMKM. Kedua, Pusat Layanan Usaha Terpadu. PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa non-finansial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan UMKM dalam upaya meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses pembiayaan, pengembangan SDM, dan meningkatkan kapasitas kewirausahaan di Yogyakarta. Yang ketiga, Gerakan 1000 Startup. Tujuan gerakan ini adalah mengembangkan 1000 startup berbasis digital yang dapat memberi solusi bagi berbagai masalah. Yang keempat, Kampung Digital. Program ini dalam rangka modernisasi dan peningkatan kompetensi daya saing UMKM melalui dukungan fasilitas dan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet. Tantangan UMKM di era digital. Pertama, perkembangan teknologi produksi. Kondisi ini berkaitan dengan pasar yang lebih luas sehingga potensi untuk memproduksi produk semakin besar. Produksi dalam skala besar tentu memerlukan teknologi produksi yang dapat menghasilkan jumlah produk sesuai dengan permintaan pasar. Kedua, perkembangan infrastruktur dan teknologi. Infrastruktur dan teknologi diperlukan untuk menjalankan usaha secara digital. Kecepatan dan kestabilan internet serta jasa pengiriman barang menjadi peran penting dalam menunjang kegiatan UMKM di era digital. Dan yang ketiga, kesiapan sumber daya manusia. Sumber daya manusia perlu menguasai pengetahuan mengenai teknologi dan informasi dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Terima kasih atas perhatiannya.